Kalau orang soleh belum tentu orang alim. Nah, jadi itu bedanya. Orang soleh bisa jadi orang alim, tapi orang alim pasti orang soleh, sedikit yang nggak soleh. Nah, jadi sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW kemudian memperumpamakan orang soleh itu seperti dirinya, orang alim itu seperti dirinya, tapi orang soleh nggak sampai seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW seperti beliau gitu loh. Di mana kata Nabi SAW, fadlul alim alal abid kafadli ala anakum. Perumpamaan orang soleh itu dengan perbandingannya orang soleh, orang alim itu dengan orang abid. Orang abid itu siapa? Soleh. Nah, abid itu soleh gitu lah. Itu seperti perbandingan antara aku dengan paling rendahnya sahabatku. Nah, jadi jangankan kata ulama, jangankan Nabi SAW dibandingkan dengan paling rendahnya sahabat Nabi. Ambil contoh, paling afdolnya sahabat Nabi siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita lipat gandakan sampai 1 juta kali lipatnya misalnya. Apakah bisa menandingi Nabi Muhammad? Jawabannya apa? Bisa? Nggak bisa. Jadi 1 juta kali lipatnya Abu Bakar Siddiq nggak bisa menandingi Nabi Muhammad. Nah, itulah orang alim. Nah, di dalam hadis Nabi, di dalam tafsir ayat yang berbunyi yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, kata Imam Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sekaligus misanan Nabi, beliau katakan menafsirkan ayat itu bahwasanya antara derajatnya Nabi dengan ulama itu cuma 1 strip, Nabi lalu ulama. Tapi dari derajat ulama ke derajat orang soleh, ya, ahli ibadah, itu 700 terpaut 700 derajat. Padahal antara 1 derajat dengan derajat berikutnya memerlukan waktu selama 500 tahun perjalanan. Jadi kalau seumpama kita itu mau ingin menyamai derajatnya orang alim di sisi Allah, diperlukan umur kita itu selama 350.000 tahun menjadi orang soleh, baru kita bisa menjadi seperti orang alim derajatnya di sisi Allah. Nah, jadi beruntung yang berkumpul sama orang alim, ya. Nah, dan beruntung pula masih untung kalau kumpul sama orang soleh. Nah, gitu. Jadi paling afdalnya orang soleh siapa yang harus kita kumpuli? Ya orang alim. Nah, gitu. Nah, tapi orang soleh biasa, ya belum tentu dia alim. Nah, cuma dia soleh. Nah, karena soleh itu pokoknya dia melaksanakan semua haknya Allah, dia melaksanakan semua haknya hamba-hamba Allah, tapi dia tidak bisa mengajar. Itu soleh. Tapi dia tidak bisa berdakwah. Itu orang soleh. Tapi dia nggak bisa menulis. Itu orang soleh. Tapi dia nggak bisa menjawab kalau ditanya. Itu orang soleh. Tapi orang alim adalah orang yang bisa menjawab, bisa mengajarkan, bisa menjadi suri tauladan dan sebagainya. Nah, tapi dia seorang yang soleh gitu. Jadi jelas ya, beda antara orang alim sama orang soleh. Jadi kalau soal dikasih pilihan, lebih baik kita kumpul sama orang soleh atau orang alim? Orang alim.